Dunia saat ini penuh dengan tekanan. Di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial, banyak orang terluka oleh kata-kata dan tindakan yang merendahkan. Perundungan, atau bullying, bukan sekadar candaan yang keterlaluan. Itu adalah luka yang bisa menghancurkan harga diri, mengikis iman, dan meninggalkan bekas mendalam di hati seseorang. Tetapi firman Tuhan berkata, "Kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 13 ayat 34. Kasih Kristus menuntun kita untuk menghargai setiap pribadi, karena setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Hari ini, mari kita merenungkan apakah kita sudah menjadi saluran kasih itu? Ataukah tanpa sadar kita justru melukai orang lain? Kepada siapapun yang pernah merendahkan, menghina, atau menindas orang lain, entah lewat perkataan, tindakan, atau candaan yang menyakitkan, ini saatnya berhenti dan bertobat. Bullying adalah bentuk kekerasan. Dan kekerasan tidak pernah sejalan dengan kasih Kristus. Firman Tuhan mengingatkan, jangan iri kepada orang yang melakukan kekerasan dan jangan memilih salah satu dari jalannya. Amsal 3 ayat 31. Ketika kita mempermalukan orang lain untuk terlihat lebih kuat atau lebih lucu, kita sedang mempermalukan diri kita sendiri di hadapan Allah. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Jika kamu pernah membuli, entah secara sadar atau tidak, jangan biarkan rasa bersalah membuatmu menjauh dari Tuhan. Datanglah dan mohon ampun. Mintalah kekuatan untuk memperbaiki, karena kasih Kristus masih terbuka, bahkan untuk mereka yang pernah bersalah. Kepada kamu yang pernah menjadi korban perundungan, Tuhan melihat air matamu, Dia tahu rasa sakit yang kamu simpan dalam diam. Mazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Kamu bukan lemah. Kamu bukan gagal. Kamu berharga, dunia mungkin memperlakukanmu tidak adil, tapi di mata Tuhan, kamu istimewa dan dicintai. Tuhan berfirman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Luka yang kamu alami tidak menentukan masa depanmu, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi kekuatan, dan rasa sakit menjadi kesaksian. Jangan biarkan perundungan mencuri panggilanmu, kamu tidak sendiri. Kristus berjalan bersamamu. Mungkin kamu bukan pelaku, tapi ketika kamu melihat seseorang dibuli, dipermalukan, atau disisihkan, dan kamu diam saja, kamu pun sedang membiarkan kejahatan tumbuh. Firman Tuhan berkata, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, berilah keputusan yang adil. Amsal 31 ayat 8 dan 9. Diam bisa berarti menyetujui, Rasul Yakobus mengingatkan, barang siapa tahu apa yang baik yang harus dilakukannya tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Kadang, hanya dengan satu kata pembelaan, satu pelukan, satu keberanian untuk berdiri, kita bisa menyelamatkan hati seseorang. Jadilah saksi kasih, bukan penonton kejahatan. Dunia ini butuh lebih banyak pembawa damai, bukan penambah luka. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5:9. Dan Rasul Paulus menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jika di sekitarmu ada budaya saling ejek, ubahlah dengan contohmu. Jika ada yang suka menjatuhkan, tunjukkan kasih. Jadilah pembawa damai. Di sekolah, di kantor, di komunitas, bahkan di dunia maya. Karena dari setiap tindakan kecil yang penuh kasih, Tuhan menyalakan harapan. Ada banyak kisah di dunia nyata tentang orang yang berubah karena kasih Tuhan. Ada yang dulu menjadi pelaku perundungan, tapi setelah mengenal Kristus, ia datang meminta maaf dan kini menjadi pembela mereka yang tertindas. Ada pula yang dulu menjadi korban, tapi kemudian memilih untuk mengampuni. Dan hidupnya menjadi kesaksian bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian. Rasul Paulus menulis, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak ada yang terlalu rusak untuk disembuhkan oleh kasih Kristus. Bullying bisa terjadi di mana saja. Di ruang kelas, di tempat kerja, di dunia digital, bahkan di dalam komunitas rohani. Tapi kita dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan itu.
Firman Tuhan berkata, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Mari kita renungkan, apakah perkataan kita sudah menjadi berkat atau justru luka bagi orang lain? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Kristus? Rasul Paulus mengingatkan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12-13. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami agar mencintai seperti Engkau mencintai. Beri kami keberanian untuk menegur yang salah, kekuatan untuk mengampuni, dan kerendahan hati untuk memperbaiki diri. Jadikan kami pembawa damai di dunia yang haus kasih ini. Kuatkanlah kami di saat-saat paling sulit. Tuntunlah kami ya Tuhan, sebab kami tidak sanggup melangkah sendirian. Kami percaya, dalam tuntunan-Mu, semuanya akan indah pada waktunya. Amin.